Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem akuntansi penerimaan kas. Seperti yang sudah Anda ketahui bersama bahwa penerimaan kas itu adalah apabila terjadi pemasukan kepada perusahaan. Makanya di sini perlu adanya sumber-sumber yang fungsinya adalah untuk penerimaan kas tersebut. Nah, kira-kira sumber-sumber apa saja yang yang fungsinya adalah untuk pendapatan atau penerimaan kas dari penerimaan kas untuk perusahaan. Yaitu yang pertama adalah penjualan tunai. Kemudian selanjutnya adalah ada hasil penagihan piutang. Kemudian ada penerimaan bunga dan dividen dari investasi. Kemudian penarikan pinjaman, setoran modal, kemudian penjualan aktiva tetap dan investasi dan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan yang nanti akan berpengaruh pada penerimaan kas. Selanjutnya sekarang kita akan pelajari bagaimana cara atau apa saja yang akan dipelajari dalam penerimaan kas, terutama dari penjualan tunai. Terlebih dahulu kita akan baca terlebih dahulu deskripsi kegiatannya, yaitu penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Nah, setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan penerimaan kas dari penjualan tunai. Kemudian setelah itu prosedur-prosedur apa saja yang ada di dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Kemudian ada cash on delivery sales atau COD sales ya, yang sering kita dengar. Kemudian setelah itu prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Ya, ini melalui kartu kredit ya, melalui kartu kredit. Nah, kelompok kartu kredit itu kartu kredit bank, kartu kredit perusahaan, dan kartu kredit berpergian dan hiburan. Jadi kartu kredit itu bermacam-macam. Selanjutnya kita bahas satu-satu berkaitan dengan penerimaan kas penjualan secara tunai. Nah, yang pertama adalah over the counter sale. Nah, penjualan dengan cara over the counter sale ini adalah pembeli datang ke perusahaan, kemudian melakukan pemilihan barang, kemudian setelah itu melakukan pembayaran ke kasa, dan yang terakhir adalah menerima barang yang dibeli. Nah, pada saat menerima barang yang dibeli ini terjadi transaksi berupa penerimaan kas secara tunai. Selanjutnya ini adalah alur dari penerimaan kas dari over counter sales atau pembeli datang ke perusahaan ya. Pembeli datang ke perusahaan. Yang pertama pembeli. Nah, ini pembeli. Kemudian setelah itu ke bagian penjualan. Ya, bagian penjualan. Nah, ini apa? Kegiatannya adalah memesan barang ya, memesan barang. Kemudian setelah itu
Langkah selanjutnya adalah pembeli membayar harga barang. Ya, ini ke kasa ya, ke bagian kasa. Kemudian setelah itu bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Nah, kemudian setelah itu balik lagi ke pembeli, yaitu aktivitasnya adalah menyerahkan barang, ya, menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian selanjutnya bagian kasa menyetorkan ke bank, ya, kelima. Kemudian selanjutnya adalah bagian pengiriman barang mencatat pendapatan penjualan ke bagian akuntansi. Dan yang terakhir adalah kemudian bagian kasa ini mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, itu alur-alur dari penerimaan kas berdasarkan over the counter sales atau pembeli datang ke perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya COD ya, atau cash on delivery sale. Nah, yang pertama adalah penjual mengirim katalog kepada para calon pembeli. Biasanya ini dilakukan di luar kota biasanya ya, atau di luar daerah. Kemudian selanjutnya pembeli membeli barang yang diperlukan melalui katalog. Kemudian mengirimkan formulir pesanan barang yang dipilih melalui pos dengan COD sales, atau pos di sini istilahnya adalah ekspedisi ya, atau kurir ya. Kita sekarang ini karena di masa pandemi ini banyak sekali ekspedisi bermunculan gitu ya. Kalau dulu masih jarang, masih dikuasai oleh PT Pos. Jadi di sini maksudnya PT Pos ini adalah ekspedisinya ya. Kemudian selanjutnya adalah penjual mengirim barang yang dipesan pembeli lewat kantor pos ya, lewat kantor pos atau ekspedisi ya, atau ekspedisi. Kemudian pembeli membayar harga barang ke kantor pos dan menerima barang yang dipesan. Baru dilakukan transaksi penerimaan kas secara COD, bayarnya di situ. Gitu ya. Selanjutnya adalah penerimaan kas dari cash on delivery sales. Nah, ini alurnya ya, alurnya. Tadi yang sudah saya katakan tadi bahwa di buku mulia di ini masih ekspedisinya masih kantor pos ya. Nah, ini belum, karena ini buku tahun 2016, jadi pada saat itu masih sedikit perusahaan ekspedisi ya. Jadi masih memakai kantor pos. Jadi di sini maksudnya kantor pos itu adalah ekspedisi. Nah, oke, kita lanjutkan. Berkaitan dengan alur dari penerimaan kas dari COD ya. Yang pertama adalah ini pembeli ya melakukan pemesanan barang kepada penjual. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah penjual mengirim barang ke pembeli via COD ya, via COD sales. Kemudian selanjutnya adalah ekspedisi atau kantor pos dalam hal ini mengirim barang ke pembeli ya, penerima. Jadi di sana karena ini kantor pos, jadi ada kantor pos pengirim dan ada kantor pos penerima. Nah, kalau ekspedisi itu biasanya langsung ke rumah ya, biasanya langsung ke rumah. Nah, transaksinya berarti di rumah. Nah, karena ini masih kantor pos, berarti transaksinya di kantor pos. Kemudian selanjutnya kantor pos mengirimkan pemberitahuan adanya COD sales. Dan kemudian kembali lagi ya di alurnya, kembalikan lagi kantor pos, pembeli membayar harga barang. Nah, kemudian setelah itu kantor pos menerima pemberitahuan, atau kantor pos penerima memberitahukan kepada kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Baru setelah itu kantor pos pengirim memberitahukan penerimaan kas dari COD sales ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam hal ini kantor pos itu adalah ekspedisi. Jadi kalau ekspedisi itu kan tidak ada ekspedisi penerima, jadi langsung ke rumah gitu ya, langsung ke rumah.
Oke, kita lanjutkan. Oke, kartu kredit bank atau bank card. Kartu kredit bank diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Contohnya Visa, Mastercard, BCA Card, BNI Card, dan lain-lain. Kemudian kartu kredit digunakan untuk membeli barang yang pembayarannya ditanggung oleh bank kepada penjual barang. Bank penerbit kartu kredit menagih kepada pemegang kartu kredit 1 bulan sekali. Nah, sekarang bagaimana penjualan dengan kartu kredit? Ya, penjualan dengan kartu kredit. Ini yang pertama adalah pemegang kartu kredit. Nah ya, ada di sini ada pemegang kartu kredit, ada merchant atau toko ya ini ya, counter, dan bank penerbit kartu kredit. Kemudian setelah itu alurnya adalah pertama membeli barang atau jasa dengan kartu kredit. Ya, kemudian yang kedua menyetor kartu kredit sales shift ke rekening giro merchant. Kemudian setelah itu secara periodik bank penerbit kartu kredit menagih piutang kepada pemegang kartu kredit. Nah, itu alur dari penerimaan kas dengan kartu kredit. Nah, bagaimana dengan kartu kredit perusahaan atau company card? Kartu kredit diterbitkan oleh perusahaan untuk para pelanggannya. Nah, kartu kredit hanya dapat digunakan untuk membeli barang perusahaan yang menerbitkan kartu kredit, itu pastinya ya. Kemudian pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu perusahaan penerbit kartu kredit menagih jumlah harga barang yang dibeli pemegang kartu kredit. Nah, di sini alur secara umum berkaitan dengan kartu kredit sales. Yang pertama di sini pemegang kartu kredit ya. Ini pemegang kartu kredit, kemudian setelah itu ke bagian penjualan untuk membeli barangnya. Kemudian setelah itu bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Kemudian setelah itu pemegang kartu membayar dengan kartu kredit ini ya. Dan selanjutnya bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian menyetor slip kartu kredit ke bank. Dan yang terakhir adalah secara periodik bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan pemegang kartu kredit. Itu ya, itu alur dari penerimaan kas dengan kartu kredit. Oke, fungsi-fungsi apa saja yang terkait di dalam proses penerimaan kas? Yang pertama adalah fungsi penjualan. Pastinya ya, kalau misalkan transaksi penerimaan kas dengan penjualan tunai itu pasti ada transaksi yang disebut dengan transaksi penjualan. Yaitu ada fungsi penjualan pastinya. Yaitu di sini tugas-tugasnya adalah menerima order dari pembeli, kemudian mengisi faktur penjualan tunai, menyerahkan faktur kepada pembeli. Kemudian selanjutnya ada fungsi kas. Fungsi kas itu menerima kas. Ada fungsi gudang. Ya, menyiapkan barang yang dipesan, menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Kemudian fungsi pengiriman membungkus barang yang dipesan, menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli. Dan yang terakhir pastinya harus ada fungsi akuntansi, karena ini adalah sistem informasi akuntansi, yaitu mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas itu dan membuat laporan penjualan. Nah, kemudian informasi apa saja yang diperlukan oleh manajemen? Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Ini fungsinya untuk pertanggungjawaban ya, untuk laporan kepada manajer ya. Kemudian selanjutnya adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai, jumlahnya berapa gitu ya, kas yang masuk. Kemudian jumlah harga pokok yang dijual secara tunai selama jangka waktu tertentu. Untuk melihat harga pokok
produk yang terjual. Kemudian selanjutnya adalah nama dan alamat pembeli. Ini fungsinya untuk komunikasi ya, untuk komunikasi antara penjual dan pembeli. Kemudian kuantitas produk yang dijual, banyaknya barang ya yang dijual. Kemudian nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Ini fungsinya untuk kinerja. Dan yang terakhir adalah otorisasi pejabat yang berwenang. Oke, selanjutnya adalah dokumen apa saja yang digunakan. Nah, ini poin-poin ini pasti di sistem akuntansi Mulyadi itu selalu ada, karena memang di kegiatan sistem akuntansinya itu pasti ada ya. Jadi harus ada contohnya, yaitu dokumen yang digunakan. Yaitu apa saja? Pastinya ada faktur penjualan tunai, merekam berbagai info penjualan tunai, pita register kas, bukti penerimaan kas pendukung faktur penjualan, kemudian credit card sales slip, ini bukti dari bank ya menerbitkan kartu kredit. Kemudian bill of lading ya, bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual kepada perusahaan angkutan. Kemudian ada faktur penjualan COD, dokumen yang digunakan untuk merekam penjualan COD. Serta yang terakhir adalah bukti store bank, yaitu dokumen bukti penyerahan atau penyetoran uang ke bank. Serta yang terakhir adalah rekapitulasi harga pokok penjualan, dokumen untuk meringkas harga pokok barang yang dijual selama satu periode. Oke, kemudian catatan akuntansi yang digunakan adalah satu, jurnal penjualan, mencatat dan meringkas data penjualan. Kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, kartu gudang. Ya, ini catatan yang digunakan. Oke, kemudian selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem. Apa saja? Nah, yang pertama adalah prosedur order penjualan. Nah, ini prosedur-prosedur yang harus diketahui oleh penjual maupun pembeli ya. Ini karena kalau tidak ngikutin prosedur nanti akan bingung nanti ya transaksinya. Oke, selanjutnya adalah prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, kemudian prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang terakhir adalah pencatatan harga pokok penjualan. Oke, kemudian unsur-unsur SPI ya, atau sistem pengendalian internal. Ini ada organisasi, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas, karena bisa dimanipulasi ya kasnya kalau misalkan digabung. Kemudian fungsi kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Nah, ini juga harus bisa, karena harus bisa dimanipulasi pencatatannya. Kemudian selanjutnya adalah transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Ya, otorisasi faktur penjualan ya. Kemudian penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas. Ini oleh bagian keuangan. Kemudian atau akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan penerimaan otorisasi dari bank penerima kartu kredit tersebut. Kemudian penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan membuka cap sudah diserahkan. Kemudian pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Itu merupakan sistem otorisasi dan pencatatannya seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah penting, yaitu praktek yang sehat ya, praktek yang sehat.
Yang pertama adalah faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jumlah kelas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Kemudian selanjutnya penghitungan saldo kas yang ada di tangan, fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Oke, bagian alir sistem penerimaan kas dari berbagai sumber, yaitu over the counter sale, kemudian cash on delivery sale, dan yang terakhir adalah kartu kredit sale. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari ya untuk flowchartnya, untuk alurnya. Anda mungkin sudah belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, nanti dipelajari saja. Jadi alur-alur ini, alur-alur atau flowchart yang ada di materi ini berkaitan dengan penerimaan kas, counter sale, COD, dan kartu kredit. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya adalah sistem penerimaan kas dari piutang. Ya, kalau tadi dari penjualan tunai, sekarang dari piutang. Jadi penerimaan kas ini di perusahaan itu banyak sekali ya. Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan dijual melalui penjualan kredit. Nah, ini cancel check di USA. Kemudian ini cancel check di Indonesia. Nah, fungsi-fungsi terkaitnya yaitu fungsi sekretariat, penagihan kas, fungsi akuntansi, dan pemeriksa internal. Dokumen yang digunakan yaitu surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, dan kwitansi. Sistem pengendalian internal. Organisasi. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Hampir sama dengan yang tadi ya, yang penerimaan kas penjualan tunai. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Kemudian sistem otorisasinya, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro biliet. Kemudian fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kemudian pengkreditan rekening pembantu oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Selanjutnya praktek sehat ya. Ini ada hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Kemudian para penagih dan kasir harus diasuransikan. Kemudian kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan, harus diasuransikan. Nah, ini bagian alirnya ya. Cara bagian alirnya itu ada penagihan perusahaan, ada pos, ada lockbox collection plan. Nah, ini penerimaan kas melalui penagihan perusahaan. Ini bagian piutang ya. Ini bagian piutang. Kemudian setelah itu bagian piutang menyerahkan daftar debitur yang harus ditagih ke bagian penagihan. Kemudian setelah itu bagian penagihan
menagih kepada debitur. Kemudian selanjutnya debitur itu menerima atau bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur ini ya. Kemudian selanjutnya ada bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan dari debitur. Kemudian selanjutnya bagian penagihan menyerahkan cek atas nama kepada bagian kasa, dan kemudian bagian kasa menyetorkan cek ke perusahaan setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir adalah cek clearing ya kepada bank debitur. Yaitu penerimaan kas melalui penagihan perusahaan. Oke, selanjutnya, nah ini flowchartnya ya. Ini flowchartnya seperti ini. Nah, ini penerimaan kas dari piutang melalui pos ya, seperti ini. Nanti tinggal dibaca saja ya. Nah, ini flowchartnya. Nah, kemudian ini penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Ini flowchartnya. Ya, nanti dipelajari flowchart dan alurnya lebih lanjut karena ini hampir sama ya flowchartnya. Yang penting alurnya ya, cara membuatnya itu sama, yang penting alurnya harus dipahami terlebih dahulu. Oke, mungkin gitu saja untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.